Kita tidak akan patah oleh ganjalan politik sekeras apapun. Meskipun kita juga tidak akan berkompromi pada konspirasi politik securang apapun. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ano di Bro Ano. Dan kali ini kita bahas sesuatu hal yang happening dan hangat lagi di beberapa hari terakhir, dimana kali ini kita bahas tentang suatu hal yang sifatnya politik atau dunia politik. Nah, kita ketahui bahwa di awal-awal itu salah satu calon presiden menjelang pemilu serentak 2024 yang dideklarasikan adalah Anies Rashid Baswedan atau dikenal sebagai Anies Baswedan, dan yang menjadi pelopor atau partai pelopor untuk deklarasinya, bukan deklarasi ya, partai pengusung pertamanya adalah Nasdem. Lalu kemudian Nasdem menggandeng Partai Demokrat, lalu kemudian Partai PKS. Nah, ketiga partai besar inilah yang akhirnya terlihat solid di awal mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden. Dan dari awal Nasdem itu menyampaikan bahwa untuk urusan cawapres itu nanti akan menjadi kewenangan daripada si Anies Baswedan untuk menentukan siapa yang menjadi cawapresnya. Nah, beberapa hari terakhir, wah, isunya jadi yang tadinya kompak jadi hangat dan menurut saya memanas. Mulai dari adanya isu atau diksi pengkhianatan dan seterusnya. Lalu kemudian sampai beberapa hari terakhir adanya isu Syahroni dari Nasdem akan melaporkan SBY yang notabene itu adalah Majelis Tinggi Partai Demokrat kalau nggak salah. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang isu ini sebagaimana dilansir daripada portal di mana Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akhirnya muncul dan buka suara soal keputusan sepihak Partai Nasdem yang menduetkan pasangan Anies atau Anies Baswedan dengan Caimin di Pilpres tahun 2024. Padahal awalnya AHY yang akan menjadi bakal calon wakil presiden Anies Baswedan. Ya, memang dari awal kita nggak tahu ya persisnya siapa yang diusung oleh ketiga partai pengusung awalnya PKS, Demokrat, dan Nasdem tentang calon wakil presidennya Anies Baswedan, karena memang belum dideklarasikan sejak dari awal. Namun dengan adanya peralihan atau dengan masuknya PKB sebagai bagian dari koalisi perubahan yang mengusung Caimin, membuat akhirnya terbuka dan terang benderang lah bahwa selama ini ketiga partai itu mendiskusikan atau mungkin menyepakati bahwa yang menjadi calon wakil presidennya adalah AHY. Nah, selanjutnya menurut AHY, banyak kader Partai Demokrat yang kecewa dan sakit hati atas keputusan sepihak itu. AHY menyatakan bahwa hal ini pantas karena Partai Demokrat sudah berjuang sejak awal membela Anies. AHY pun menyebut perjuangan Partai Demokrat telah dilukai. Saya nggak tahu apakah benar-benar ada kesepakatan di antara mereka. Menurut berita yang banyak beredar juga di lapangan bahwa telah ada kesepakatan, bahkan beberapa kali Anies Baswedan itu menghadap ke Demokrat dan menghadap ke SBY untuk meminta kesediaan Anies Baswedan. Bahkan berdasarkan berita yang beredar juga itu ada permintaan tertulis dari Anies Baswedan untuk meminta AHY mendampinginya sebagai calon wakil presiden pada kontestasi pemilu di tahun 2024 nantinya. Nah, selanjutnya para kader Demokrat marah dan kecewa bukan karena ketumnya tidak menjadi cawapres, tapi karena ada perjuangan Partai Demokrat telah dilukai oleh mereka yang tidak jujur serta melanggar komitmen dan persahabatan. Bagi kami di Demokrat ini sesuatu yang fundamental, ungkap AHY saat memberikan keterangan pers pada hari Senin tanggal 4 September tahun 2024. Kalau memang di awalnya sudah terjadi kesepakatan ya, atau sudah terjadi kesepahaman di antara mereka, lalu kemudian ada salah satu pihak yang mengingkari komitmen, maka siapapun pasti akan merasa kecewa dan akan merasa dikhianati, sehingga mungkin oleh karena itulah muncul kata-kata pengkhianat dari beberapa kader Demokrat kepada koalisi perubahan atau pihak lain yang ada dalam koalisi perubahan itu. Nah, itu menurut saya cukup dapat dimengerti kondisi seperti ini, dan kita nggak tahu ya ke depannya bakal seperti apa koalisi perubahan itu, apakah Demokrat benar-benar akan keluar. Dan memang kalau kita lihat dari pidatonya AHY di tanggal yang sama seperti yang kita sebutkan tadi itu, mereka akan berlabuh di kapal yang baru ya, kita nggak tahu resminya seperti apa.
Tapi kemungkinan sih masuk ke kubunya Prabowo ya, karena kita tahu bahwa kubunya Ganjar dengan Demokrat itu ya nggak pernah akur dari dulu sampai sekarang ya. Dari zaman Megawati Presiden terus SBY keluar dari kabinet, ya setelah itu sampai sekarang lah. Kemudian AHY menjelaskan sejak awal koalisi dibangun ketiga partai pengusung Anies yaitu Demokrat, Nasdem, dan PKS sudah sepakat untuk menaikkan kerjasama politik. Namun itu hanya tidak dipatuhi dan nyatanya tidak dipatuhi dan membuat Demokrat kecewa. Berarti sudah ada kesepakatan ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sudah ada kesepakatan yang ditulis dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja, bukan perjanjian, ya semacam surat kesepakatan lah di antara ketiga partai besar pengusung. Awalnya Anies Baswedan itu disepakati oleh ketiganya, lalu kemudian akhirnya Demokrat merasa dihianati dengan adanya keputusan yang diambil secara sepihak. Ya kita ketahui bahwa memang tanda kutip ya satu-satunya yang pertama kali mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden adalah Nasdem, sehingga memang Nasdem memegang andil yang cukup besar tentang posisi Anies Baswedan, karena memang ya Nasdem yang berani pertama kali meluncurkan atau memperkenalkan Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem itu sendiri, yang pada awal kita ketahui bahwa Nasdem itu adalah bagian dari pemerintahan selama ini, yang akhirnya kemudian menunjuk Anies Baswedan yang ya kalau kita lihat di beberapa momen terakhir juga menjadi kontra dengan penguasa saat ini, termasuk partai penguasa saat ini. Menuju pemilu 2024, seolah integritas dan komitmen politik tidak jadi penting dan relevan dalam mencapai tujuan. Kita mendambakan praktik-praktik yang baik. Kita juga tidak ingin seolah-olah semuanya bisa asal tidak boleh kalah sebutnya. Memang iya, saya juga sebenarnya secara pribadi tapi di subjektif sifatnya menyayangkan ketika ada hal-hal yang diambil lalu kemudian itu di luar daripada komitmen awal. Menurut saya apa salahnya mengkomunikasikan sesuatu dengan baik, toh dengan komunikasi yang baik pastinya akan ada keputusan atau kesepahaman yang bisa diambil yang tentu baik dari baik bagi segala pihak, atau baik bagi ketiganya lah, Nasdem, Demokrat, dengan PKS itu. Tapi nyatanya menurut Demokrat ini nggak ada komunikasi, langsung diambil keputusan. Bahkan Anies Baswedan menyampaikan pada saat deklarasinya lebih baik minta maaf daripada minta izin katanya. Menurut saya itu gimana ya, agak aneh ya menurut saya. Harusnya kata-kata itu mungkin tidak dikeluarkan untuk menghargai Demokrat. Menurut saya, yang lebih paham atau menurut kalian seperti apa, tuliskan di kolom komentar di bawah. Ayah AHY pun menegaskan Partai Demokrat tidak mau menerima pasangan Anies Cak Imin karena keputusannya yang dibuat secara sepihak. Bagi dia, menunjukkan bakal calon presiden dan wakil presiden tidak bisa praktis karena harus ada musyawarah sehingga diskusi di kalangan elit partai pendukung. Sejak awal pula Partai Demokrat mengingatkan untuk tidak sekali-kali melakukan fight accompli, istilah yang unik, atau dalam tanda kutip memaksa Partai Demokrat untuk mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan pengambil keputusan. Bagi kami lebih baik sepakat untuk tidak sepakat daripada dipaksa menerima keputusan di mana kami tidak terlibat dalam prosesnya, tegas AHY. Yes, memang isu ini di akhir-akhir ini menjadi pembicaraan. Tentu ada banyak yang akhirnya berempati atau simpati kepada Partai Demokrat dengan seluruh pendukungnya, termasuk saya sebenarnya secara pribadi juga menyayangkan adanya hal-hal semacam ini. Harapan awalnya adalah bahwa Nasdem, Demokrat dengan PKS itu solid dengan mengusung Anies Baswedan sebagai sebagai tokoh perubahan lah ya, karena selama ini apalagi kalau misalkan kita lihat di antara ketiga calon presiden itu hanya Anies Baswedan yang tidak merupakan bagian dari kubu pemerintahan ya. Kita tahu bahwa Prabowo awalnya memang rival tapi nyatanya menjadi bagian dari pemerintahan beberapa tahun terakhir. Lalu kemudian Ganjar kita tahu dari PDIP, itu partai penguasa. Anies Baswedan itu dari awalnya memang awalnya memang dia Gerindra, diusung Gerindra pada saat pemilihan di DKI Jakarta, tapi dia seolah-olah berlawanan dengan penguasa penguasa nasional pada saat itu. Dan memang Anies Baswedan ini menjadi opsi bagi yang merasa kurang puas dengan pemerintahan Jokowi di kurang lebih 10 tahun terakhir.
Well, menurut kalian gimana tentang isu yang lagi hangat dan lagi happening ini? Kalian pasti punya pendapat atau pandangan masing-masing. Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Kalian pilih yang mana? Kalian akan di kubu Ganjar, Prabowo, atau Anies Baswedan? Silahkan tentukan pilihan kalian. Lalu kemudian kalian menimbang-nimbang dengan kondisi sekarang. Lalu kemudian kalian memutuskan nanti siapa yang akan kalian pilih pada saat pemilu serentak di tahun 2024 ini. Itu yang bisa kita share kali ini tentang hal yang lagi happening pada hari ini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.